Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kesempatan pada maghrib kita kali ini senantiasa kita bertafakkur memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada tempat untuk kita mengadu kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada nama yang begitu indah dan begitu agung untuk kita sebut kecuali Asma'ullah, Asma'ul Husna. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita pedomani, jadikan suri toladan, kita contoh akhlak beliau, kita contoh tabiat beliau, perilaku Nabi. Oleh karena itulah maka Nabi dikatakan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, panutan yang paling mulia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus dipahami bersama bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surah Al-Kautsar. Nabi pernah diejek sama orang-orang kafir Quraisy. Ya kadai Nabi ta ambok petuh. Jadi itu dalam kalimat Al-Quran itapui nasabah abtar. Ia rasanya abtar ambok petuh. Betuan na iro ambok petuh. Nasabah iro Nabi ta telu anak na urane mati manam. Karena itu orang Arab itu malu kalau dia memiliki anak perempuan, dianggap fitnah, hina. Tetapi Mario hinakko nareko urane anakna. Nabita punna anak urane telu, Ibrahim, Abdullah dengan Kizam. Tapi meninggal anaknya ini yang laki-laki semua, sehingga maka de arae kafir Quraisy ambok petu ya tu. Magin ambok petu nasabak de gaga generasi na urane paterui mewarisi daripada keluarganya. Karena itulah laki-laki dianggap sebagai ahli waris yang paling indah, paling kokoh, karena dialah yang melanjutkan perjuangan daripada bapaknya. Tapi ternyata anaknya Nabi meninggal dunia, sehingga itulah dalam Al-Quran turunlah ini ayat, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang memberikan engkau begitu banyak nikmat. Majepuk maka depong Allah Ta'ala megalada tu pamase papinyamang warekko pasolli li rabbika as-sampajakko nasabak kuammu, salatlah kamu karena Tuhanmu, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kau ingin dilihat oleh orang, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi pasolli li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini ada kaitannya dengan hari raya Idul Adha nanti yang kita laksanakan. Berkurbanlah, wanhar, akarobako.
Inna syani'aka huwal abtar. Si tongot-tongenna iya tu ya sange tau petu, itulah orang yang putus dari rahmatnya Allah. Siapa mereka? Ayat ini diberi penjelasan oleh ahli mufassir, ahli tafsir, adalah orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Ia no dendre dek tu nana sempajang, dek tu nana karobah. Itulah orang yang putus dari rahmat Allah. Maka dipertegas lagi dalam ayat ini, asbabun nusulnya adalah termasuk orang-orang kafir Quraisy. Itulah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin, iro ya senge seleng kamak kadai rokunna selenge ang kelima. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah, didengar langsung dan dilihat langsung oleh sahabat yang bernama Umar ibnu Khattab. Makutane Jibril dalam wujud manusia. Napat depe utuk nasiba utuk na nabita. Nanapa maka ada Jibril, ahbirni podanga awarik kadanga tegai yasanya seleng. Maka dia nabita antas hada Allah ilaha illallah. Al-Islamu huwa iro yasanya seleng antas hada sahadat dulu. Wa iqamas shalah sempajang. Wa tasawmu Ramadan puasa. Dan apa ni? Wa antuz zakah zakka. Dan apa ni? Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila 5. Nah sekarang Islam itu 5. Ya kau makatan niki botol aqua wae berarti masa pakatan niange si dia akidah ya sange seleng nasabak makatan ni mana yang 5. Tapi kalau pai haji selemompi itu haji lepas kita masih Islam, zakat lepas kita masih Islam, maka tadi mompai telu lepai puasai kita masih Islam, tinggal 2 yang memegang botol. Nah sekarang ya kalau lepas sempajangnya makdana botoloe aga betuanna, maka Islam yang paling tegas ini yang 2, syahadat dengan sholat. 3 kali saja kata Nabi meninggalkan sholat. Agar nasa nabita mantara kasolata muta'ammidan fakada kafara jihara. Meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut maka dicap sebagai orang kafir. Kenapa dengan syahadat? Persaksian kita lebih awal. Makanya iro sahadae malomo sempajange malomo mato. Tetapi onrolomo itu sempajange Bapak Ibu hadirin, maka terkadang sholat ini mudah sekali untuk ditinggalkan. Makanya kalau azan turin apa-apa di pung Allah Ta'ala selalu itu digandengkan dengan kalimat hayya 'alas shalah, si bawah hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Untuk apa? Untuk memperoleh kemenangan hayya 'alal falah. Maka kalau kamu ingin menjadi pemenang, maka salatlah. Dengan salat kau bisa menang, dengan kemenangan kau bisa melaksanakan yang namanya salat. Maka Bapak Ibu hadirin, haji itu urutan kelima. Tetapi terkadang ini dibalik. Ipak dioleh haji pak dimonde sempajangnya. Betuan na tomeden na jolo Mekah. Boleh pi Mekah apa kima guru mas sempajang. Boleh pi Mekah apa kima guru mas syahadat. Apalagi orang berlomba-lomba mendaftar tahun ini haji, maka kita menunggu selama 43 tahun baru bisa berangkat ke tanah suci. Itu daftar antrian yang begitu panjang. Makanya orang berlomba-lomba seperti itu. Bapak Ibu hadirin. Nah sekarang bagaimana dengan fasolli li rabbika wanhar asempajako akarobatoko. Makna kurban saya menangkap dari kaidah Bugis kita, ia sange mapak darah. Jadi ada anggapan orang Bugis ya komak dari mapak darah ya matotu mapak karoba. Istilah mapak darah mak gere. Tetapi ipa pada mana yang wita namun manun agere mapak darah tua senah. Nah, di sini kita keliru memahami Pak. Nasaba turiyangga ni iro manue karobah. Padahal di natama karobah manue. Ayam itu 2 kakinya berarti dia bukan kurban. Dia hanya pakan reang. Tapi kenapa selalu dianggap mapak darah? Karena selalu kita mengatakan ya kode mulai mak gerek saping namun di bembe. Ya kode mulai mak gerek bembe namun di manu asal mapak darah kok. Nah, itulah masuklah kaidah itu
dalam Bugis Makassar, sehingga dianggaplah ayam itu sebagai kurban, padahal ayam tidak termasuk hewan kurban. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi sekarang Pak tabe maka soli maku kue bembe si bahasa pinge masolilah ada Pak onro soli nih itu bembe si bahasa pinge de yule meli saping yule mau meli oto maka tu soli Pak. Motor M-Max itu harga 30 juta, bisa kita cicil, bisa kita kredit, tapi bembe sila deki meli bembe. Mobil Toyota Rush New itu 350 juta, bisa kita beli cash. Tapi sapi 20 juta, 15 juta, mata anak seding. Kenapa begitu? Karena kita tidak pernah berpikir bahwa ini dari Allah, akan pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makkadami wong Allah taala, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darahnya, dagingnya, hewan sembelihan atau kurban yang kamu sembeli, yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Akotoni tu irita tega atau malabo, tega atau dek nama labo. Itu dengan apa? Ibadah sosial. Kita kepada Allah salat, ibadah kita langsung kepada Allah. Tapi kita berkurban, itulah ibadah sosial sekaligus ibadah kita kepada Allah dengan tingkat ketakwaan yang berbeda yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin, maka itulah kenapa disandingkan dengan kalimat abtar, disandingkan dengan kalimat anhar dengan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Oleh karena itu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kurban yang sesungguhnya? Gini Pak, dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam ini, catat ki baik-baik karena jangan sampai disamakan lagi. Riolo waktu dia napaga selenge itu ada budaya mengorbankan anak gadis. Yang pertama di Mesir, Mesir kuno itu zamannya Fir'aun. Ditusuk jantungnya perempuan lalu dibuang di Sungai Nil sebagai korban. Untuk apa? Supaya Sungai Nil naik airnya dan memberi berkah kepada pertanian. Itu satu. Suku Aztek, ada namanya suku Aztek. Yakomeloi, yakocoro ulangi, itu dikorbankan adalah perempuan. Satu perempuan dibaringkan, begitu terambulan langsung ditusuk jantungnya sebagai bentuk persembahan kepada dewa-dewa mereka. Dulu mereka mengorbankan yang namanya manusia. Maka kurban datang menghapus tradisi mengorbankan manusia, diganti dengan kambing atau binatang atau sapi. Kenapa? Karena yang berhak dikorbankan adalah bukan manusia. Jangan korbankan haknya manusia, jangan korbankan perasaannya manusia, jangan korbankan hak-haknya manusia, tapi yang kamu korbankan adalah hewan kurban karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikinya kurban? Coba Pak. Yakko igere bembe igere sapinge aga betuanna akita ki lori bembe sapinge. Kambing, sapi, tidak ada kambing yang melakukan hubungan sesama jenis. Ada enggak kambing? Kambing mengenal ini jantan, sapi mengenal ini betina. Tak ada sapi yang mengenal sama-sama jantan, sama-sama betina. Manusia ada LGBT. Apa tidak rusak? Bapak Ibu hadirin, kenapa bencana banyak? Karena kita turut-turuti. Terjadi festival, lo mana kita nonton, maka tanah marwa. Ini tak mampu kita mencegah pada kita punya kekuasaan. Padahal ini sesuatu hal yang dilarang. Coba lihat binatang. Binatang, sebinatang-binatangnya binatang, tidak pernah binatang melakukan homoseksual. Tidak pernah binatang melakukan lesbian. Coba Pak, manusia berakal, tidak suka wanita, dia lebih suka dengan sama jenisnya. Itu yang harus kita korbankan.
Maka hakikatnya berkurban itu apa? Menyembeli seluruh sifat hewan yang melekat pada diri kita. Begitu juga jamaah haji. Jamaah haji melempar 7 batu yang dilemparkan. Apa maknanya? Simbolik Islam ini agak adem permanangi sipakna jakna riatimmu. Jadi itu melemparkan batu 7 kali artinya melemparkan 7 penyakit di hati kita. Alasan nanti ada dempereng. Siddi lasama sekke. Demperengi. Ya Allah, wa demperengi sifat sekkeku. Berarti asekke ko Pak Burana ya roh. Sekke weke, sekke rekke. Sekke no. Pak Burana itu. Yang kedua, ya Allah, wa demperengi sifat matampoku, sifat sombong saya lemparkan. Obatnya apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mampu mengobati sifat kesombongan kecuali ketika takbir. Orang kaya takbir Allahu Akbar, hilang jabatan dalam masjid. Kenapa Bapak Ibu? Takbir ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu takbir Allahu Akbar, pada mana mau hilang kesombongan dengan ilmu kita. Apa maknanya hadirin? Lemparkan itu. 3, ada yang persiaga lasa pace caireng, suka marah-marah, cede-cede macet sih. Itu bagaimana caranya? Rajin-rajinlah berwudu. Itu Bilal kan termasuk sahabat Nabi yang pertama mengumandangkan azan. Bilal yang kedua begitu berwudu langsung salat sunnah wudu. Itu Nabi tidak pernah ajarkan. Menurut riwayat Bilal yang lakukan. Tetapi ketika Bilal sesudah itu, maka apa kata Nabi? Bilal, wang kalinga sandalakmu sepak aku surgana pun Allah Ta'ala. Apa maka di Bilal, untuk apa lagi saya cari dunia kalau tempatku sudah jelas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal tidak dikenal sebagai pedagang. Bilal tidak dikenal sebagai ilmuwan, tapi dia ahli dalam berwudu, karena setiap wudunya batal, dia berwudu lagi. Dia tidak ingin ketinggalan dengan yang namanya air wudu. Itu amalannya Bilal luar biasa. Sampai Nabi mendengarkan terompah kakinya Bilal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan sifat marah dengan melempar itu, kemudian obatnya perbanyaklah berwudu. Lemparkan apa lagi? Hasad, iri hati, dengki. Tidak pernah merasa bahagia melihat tetangganya mendapatkan nikmat. Lemparkan itu dan perbanyaklah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu obatnya. Oleh karena itu, kalau sudah dilemparkan semua, maka kenapa jamaah haji ketika pulang, kenapa dianjurkan? Ada yang mengatakan ini sunnah, disunnahkan untuk mencium tangannya, bukan pipinya. Kalau sama muhrimnya silahkan, tapi kalau kita, maka boleh mencium bagi muhrim kita, tangannya dicium. Kenapa dicium? Karena dia sudah mensucikan dirinya di tanah haram. Maka itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah haji dengan kurban ada kemiripan. Maka kita yang di Mekah itu mereka juga berkurban, kita juga di sini berkurban. Kurban kita pertama, kalau di tanah Arab itu onta, karena ada onta di sana. Ya kokoi di sapi mi. Paling-paling Bapak Ibu ini saja 2, sapi, kambing. Nah, sekarang yang pertama boleh 1 sapi 7 orang, itu syariatnya. Tetapi pahalanya bisa lebih daripada 10 orang. Nah, contohnya begini. Suami yang berkurban atas namanya laketa, tama korosi di samping. Tetapi ini suami ternyata ia laketa 10 tahu aku bulana. Apa andre? Termasuk bene anakna engkau tuanna. Maka ketika suami ikut berkurban namanya, maka dia mewakili 10 anggota keluarganya dapat pahala semua. Itu maksudnya, ya. Jadi lolongan manang apalang dia dapat pahala kurban dapat, tapi secara syariat belum, karena bukan namanya yang masuk di situ. Jadi suami mewakili keluarga,
Magi pele Yakobene tidak mewakili keluarga. Dia mewakili diri sendiri. Ya, itu kalau istri. Bapak Ibu. Jadi itu bene ndak alenami. Jadi kalau mau berkurban, laket tak jolo. Tahun depan baru istri. Kenapa? Istri sudah dapat pahalanya, begitu tahun depan dia lagi berkurban sudah dapat pahala dan dapat syariat. Karena namanya yang masuk di situ. Baru anak-anaknya lagi ikut berkurban. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kurban dalam hadis Nabi apa yang dibagi? Ini juga kita keliru. Yang dibagi itu adalah bukan tulang, yang dibagi daging. Kupas semua dulu itu dagingnya, tulangnya pisahkan. Tulang itu boleh dihadiahkan kepada yang mereka mau ambil. Hadiahkan. Karena tidak masuk dalam pembagian. Tetapi yang harus dibagi sesungguhnya adalah daging. Maka Nabi tak bagi dagingnya, dia nama kada bagi tulangnya. Nah, po jenasa bali bola agusas konro Kalau dia suka maka boleh dia hadiahkan tulang. Tetapi yang jadi pembagian adalah daging. Boleh dimakan kurban, boleh. Tetapi ada hewan kurban yang tidak dimakan. Angka kolo-kolo karo badek niandre. Tegai kolo-kolo karo badek niandre. Kurban kan ada dua. Pertama, karo bayandre karena ikut syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua, karo badek niandre nasaba kurban itu karena nasar, tinja. Jadi akong katoma tinja maka roba ia taunge maka daya komendre moi keluarga aku di tanah Marajae maka roba ka di samping. Maka karena dia lama menunggu misalnya napen akan giliran na mendre tongang maka dia sudah bernasar. Nasarnya ini kurban tidak boleh dimakan meskipun hanya sedikit, harus dibagi habis. Lo bawa minita nagere ya regale na melo gere ya kurane sudah disembelih, tinggalkan itu, kemudian bagi habis dagingnya kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Itu ketentuan, Bapak Ibu hadirin. Syariatnya seperti itu. Ya sengi karobah. Maka ketentuan yang ketiga, kolo-kolo karobae de nawat ding ijenne ki napa igere. Mak jenne ni ga mak jenne pak gere. Ini berapa kali kita ulang-ulang ini. Tidak ada wuduknya binatang baru disembelih. Ia kongka kolo-kolo na jenne kinapa nagere majepu harangi daging na yandre. Karena kita menambah-nambah. Sama jamaah haji. Jamaah haji sudah wukuf di Arafah. Pulang itu mereka langsung melaksanakan misalnya selesai wukuf maka dia sudah haji. Maka ada tambahannya lagi. Nasabah nama tambah-tambah. Tiga mapatopo. Ini juga tidak masuk syarat dan tidak masuk rukun. Tiga ya semusas mapatopo. Boleh nih wukuf. Selesai semua rangkaian. Padahal dia sudah haji itu. Tetapi si guru-guru mana sih? Maka ada logo koroy pembimbingnya, logo koroyano buka songkokmu, napoki patopuri songkok haji, napoki baca pak doangang, napoki bere lipa sah menjadi haji. Nah, itu menambah-nambah. Itu tidak boleh. Kan ini banyak Bapak Ibu mele-mele Mekah maklum saudara-saudara kita belum disampaikan mungkin lotoi makwar. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak dalam ketentuan manasik haji. Makanya itu jamaah sudah dikasih manasik di Kementerian Agama. Pura ni podang makoi aturannya aja sih tambah-tambah. Maka itu ada pembimbing, tanya pembimbing kita baik-baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kolo-kolo karobae niga majenne pak geree. Tania kolo-kolo ijenneki. Ini kita banyak kasih berhudu binatang baru disembelih. Tidak masuk dalam syariat itu Bapak Ibu. Yang berhudu adalah kita yang menyembelih hewan kurban itu. Po imang angka moga jennekmu. Engkah. Apa dibaca pada saat kita menyembelih? Oh di mana kita magere? Agi baca dua mi. Pertama wajib Bismillah. Dalam kitab Bulughul Maram Bismillah, tidak sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sunnah 3 kali. Apa itu? Allahu Akbar. Syariatnya di mana? Nabi Ibrahim waktu menyembelih Ismail. Bismillah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab. Apa Nabi bilang Ismail? La ilaha illallah wallahu akbar. Digerek di nada pisau. Yang kedua kalinya begitu lagi. Yang ketiga kalinya bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ismail jawab, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Begitu mau disembeli, datang malaikat Jibril bawa kambing. Mata takbir itu, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya takbirkan 3 kali. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Ismail, yang ketiga adalah malaikat Jibril. Ganti kambing. Kebetulan tidak berhak manusia disembeli. Ajak munu karakter natawe, itu masuknya. Sekarang kita ini rame-rame pembunuhan karakter. Tori ja nami tawe, tori mompo degaga di Cina. Itu pembunuhan karakter. Sama asalnya kau menyembeli orang. Hakikatnya kau tidak sembeli, tapi kau bunuh karakternya orang. Akhirnya orang tidak punya apa-apa. Padahal kita dianjurkan apa? Bahasa naugi sirui menre, tasirui no. Itu bahasa kita, Pak Bu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bunuh karakternya orang. Tidak berhak manusia dikorbankan. Ganti kambing ini yang berhak untuk dikorbankan. Karena memang kolo-kolo karwameto. Oleh karena itulah, maka jangan kasih beruduk binatang. Baca bismillah, Allahu Akbar. Bagaimana kalau 7 orang? Ada orang meninggal masuk? Boleh. Ya. Meskipun ada pendapat lain mengatakan tidak boleh orang mati diajak berkurban karena putus amalnya. Oke. Tidak ada masalah. Ini perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang mana mengesahkan dengan dalil idza matal insanu in qata'a amaluhu. Nareko angka tau mati in qata'a amaluhu petuni amalana illa min salasin kecuali 3. Maka yang masuk kategori di sini adalah waladun shalihah. Menurut pendapat Buya Yahya, waladun shalihah masih dekai atas nama orang tuanya. Mak bere ka duit 5 juta. Matama yakko masige Islamic Center Pangkajene. Oke? Saya kasih 5 juta atas nama orang tua saya. Almarhum ini. Maka uang 5 juta ini sebagai sedekah atau wakaf kepada orang tuanya sampai kepada orang tuanya, bukan uangnya. Yang sampai adalah niatnya sedekah. Maka dia dapat pahala orang tuanya. Yang kedua, dapat pahala anaknya karena anaknya yang masukkan. Yang ketiga, anak itu mendapat gelar dari Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ada 3 yang didapat. Ya sama halnya dengan kurban. Bolehkah? Boleh. Orang mati, orang hidup digabung. Pitu si bawa ustaz. 7 orang. Oke. 3 yang meninggal, 4 orang hidup. Bolehkah digabung? Boleh. Silahkan digabung. Ya Allah, tarime kolo-kolo karobana almarhum ini, almarhumah yanu, almarhum ini, yanu, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gede ini selesai. Boleh dikorbankan seperti itu. Kenapa? Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging, yang sampai adalah niatnya orang berkurban. Itu yang kita sampaikan kepada Allah. Kenapa dia dibacakan talqin orang mati? Contoh ya. Nasabah, maka dipuang Allah Ta'ala dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya yang kami kunci, tapi telinga, mata, tangan, kaki akan bersaksi di depan Allah. Makanya itu dalam bahasa kematian orang mati disebut dalam Al-Qur'an, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kul yatawaffakum, makna wafat adalah suku, sempurna. Age sesuku, suku iparing kalinganna to matewe, suku pakitanna. Jadi naita mana tuh keluargana, lang kalinga mana tuh abire seleng. Kenapa? Karena telinganya disempurnakan oleh Allah. Apa maknanya sempurna penglihatannya? Orang mati sudah melihat malaikat. Ini dek perite malaikat. Ada yang lihat malaikat, Bapak Ibu? Siapa yang lihat malaikat? Kecuali orang yang meninggal dunia. Maka boleh disampaikan karena telinganya mendengar, boleh disampaikan karena matanya melihat.
sukku ya sunnah. Dalilnya di situ. Maka dia boleh dikirimkan doa. Sebagaimana orang yang meninggal boleh umrah badal, boleh haji badal, boleh dihajikan. Tetapi ada ketentuan. Ini pendapat dalam mazhab Maliki, boleh dihajikan orang kalau dia meninggal, yang penting anaknya yang menghajikan sudah haji dulu. Dalil yang kedua dari Anas bin Malik, maka dari Nabi ta melo ko ga kira-kira yakko minrakko na yang pajarakko, maka dari Anas bin Malik, melo kaya Rasul, kalau begitu boleh dihajikan orang. Nah, itu berarti orang meninggal boleh dihajikan meskipun anaknya belum haji, tapi dia menghajikan atas nama orang tuanya, tapi dia yang melaksanakan haji, hajinya disampaikan pahalanya kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya yang meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana orang yang meninggal boleh diajak untuk atau berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Cuma angka tu bedana karoba si bawa hakikah. Daging hakikah kambing. Wadiga hakikah magere sapi tewe. Menurut ulama Prof min Hajuddin, boleh wedding magere sapi nya ko manghakikai, ayam penting angka bembena. Saya ulangnya. Mana samukah? Anasa. Wedding mo magere saping hakika, yang penting angka bembena. Magina karo nasaba angka bali bola di nanre bembe. Jadi igere kenyi saping. Yang kedua betuan naga, iro sapinge papat gena lori daging bembe, tapi daging bembe lah daging hakikah. Dalilnya mana? Nabi menyembelih kambing untuk dirinya. Nah hake kalina Nabi ta 40 tahun umurna napa nah hake kalina. Jadi ini dalil boleh menghakikahkan diri sendiri meskipun umur tak 40 tahun dari pani hakikaki. Nah pulang amai apa itu indo ta ya kuna pak botiki mak bici jolo agan bici kengi ngeranya di patuni hakikah kok matu ku pura kobot tinang kadalemu hakikalemu boleh menghakikah diri. Tidak ada istilah mandre syukurang lengi itu komandai syukurang. Kalau makan syukurang berarti memang kita bersyukur menyembelih kambing, tetapi kalau hakikah niatnya hakikah. Bapak Ibu, hakikah kan ada 3 ketentuannya. Memberi nama, menggunting rambut, menyembelihkan kambing. Kan di situ. Ya ko pura ni mak mati pelua. Pura ni mak bere asang, dia patut mak gerek bembe. Ini mani namo 40 tahun umur tahu dito gereka. Dek mi panito jangi. Ya gerek bawang. Kemudian daging hakikah dimasak baru dipanggil orang makan. Daging kurban tidak boleh dimasak. Dia nawa ding lenasu ke rumah. Ya, dia nawa dinasu. Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana ketentuannya orang yang menyembelih, yang menguliti? Ini yang menyembelih, yang menguliti bukan dikasih daging kurban. Tania kalau tania karo bayaringi. Bukan. Aga saro. Contoh, dalam satu sapi 20 juta harganya itu sapi. Tetapi kita punya saldo 5 juta. Maka saro nanayaro morengi. Siage si bawah 5 tak 200 nasebu. Boleh dikasih begitu saja. Saro. Bagaimana kalau dikasih daging kurban? Dia tidak dapat daging kurban, tetapi dia hanya mendapat upah daripada menguliti itu. Tapi kong kata wata iringi itu namanya bukan daging kurban dikasihkan, tetapi hadiah yang diberikan kepada orang yang menguliti itu. Yang berhak menerima adalah mereka yang dalam ketentuan angkan aku pun berarti sudah didata mereka fakir miskin anak yatim piatu berhak untuk menerima itu. Tapi yang menguliti itu dikasih upah namanya, Bapak Ibu. Tapi kong kebagian tak 10 kilo tawaku ustaz, saya ambil 3 kilo, itu yang saya makan. 7 kilo saya bagi pada fakir miskin. Ternyata 3 kilo, masih kasih nyawaku. Iro, mani, tetak ya gagai. Wak birek bawa nikur. Biasa muka mandi daging ya, alena napan. Oh, tidak apa-apa, boleh dikasih. Bapak Ibu. Ya. Nah, ingat, ketentuan hewan kurban tidak boleh dijual, termasuk kulitnya.
hadiahkan saja. Hadiahkan saja. Ya. Akun itu irita, bagaimana menghilangkan sifat tamak pada diri kita pada saat kita menyembelih hewan kurban. Itu banyak ketentuannya. Terakhir, apa itu? Bagi bapak ibu yang tahun ini memang berkurban, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu anjuran, bukan sunnah. Tanya sunnah ini. Dianjurkan. Apa anjurannya? Dianjurkan untuk tidak menggunting kuku, gunting rambut, cukur jenggot, kumis. Kapan boleh dicukur? Nanti setelah hewan kurbannya disembelih, baru boleh dia gunting rambutnya, cukur kumisnya, cukur jenggotnya, atau potong kukunya. Nah, itu tanggal 1 Zulhijjah mulai. Berarti kita masuk tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 20 Juni. Ya. Jadi kita ada mau puasa 10 hari boleh. Tidak sanggup 3 hari saja. 3 hari tidak sanggup, 2 hari tidak sanggup, cukup hari lebaran saja. Rewihima lepa napaki mandre. Nah, itu makanya kita berpuasa selama 2 jam. Bapak Ibu, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahi mustana walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.